kita lakukan untuk mencapai itu. Jadi beberapa unit itu yang termasuk mensupport penerapan atau serapan alumni kita itu adalah adanya misalnya unit CDC atau Career Development Center yang kebetulan Pak Saul ini sebagai ketuanya. Makanya kalau membahas tentang CDC, ini Kanda ini yang biasa dipanggil Kanda Sawal ini beliau orangnya di sana yang biasa dihubungi oleh industri. Nah, di sana memfasilitasi bagaimana melingkan antara industri dengan Politeknik ATI Makassar. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ada barangkali mahasiswa yang tidak ingin bekerja di industri, tetapi ingin menjadi wirausaha. Nah, Politeknik ATI Makassar itu menyiapkan satu unit namanya inkubator bisnis. Jadi di inkubator bisnis itu di sana membina tenan, bagaimana orang-orang yang memiliki minat untuk wirausaha di sana dididik, diinkubasi sampai dia bisa mandiri. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah Politeknik ATI Makassar itu memiliki namanya lembaga sertifikasi profesi. Ya, ini menjamin bahwa alumni-alumni kita itu betul-betul siap kerja, kompeten. Ya, kompeten di sini itu ada 3 hal yang masuk dalam aspek kompeten. Itu adalah dari sisi knowledge-nya. Bagaimana knowledge mahasiswa kita, alumni kita. Kemudian skill-nya. Dan yang paling penting adalah dari sikap atau attitude. Ini yang paling penting karena industri itu, Mbak, itu sangat memperhatikan dari aspek attitude. Banyak memang perguruan tinggi yang mencetak alumni-alumni cerdas, tapi attitude-nya kurang bagus. Begitu masuk industri demo, akhirnya beberapa bulan dipecat. Image-nya juga di industri jadi tidak bagus. Nah, Politeknik ATI Makassar itu membangun image yang baik itu. Bagaimana industri senang menerima alumni-alumni kita. Itu sebenarnya target kita. Ya begitu Mbak Rifa. Luar biasa. Ini kita sudah terbuka gitu ya, bahwa ternyata hingga saat ini tadi udah dijelaskan sama Kanda Syawal ya, bahwa sekarang dengan perkembangan industri dan juga banyaknya kebutuhan SDM industri, hingga hari ini Politeknik ATI Makassar tuh menghubungkan. Jadi link and match juga gitu ya istilahnya ya. Karena saya pernah dengar waktu itu salah satu misi juga dari Kementerian Perindustrian begitu, bagaimana menciptakan lembaga pendidikan yang bisa melink and matchkan antara bagaimana knowledge-nya, skill dan attitude tadi, apa yang dihasilkan dari institusi pendidikan akan hubungkan dengan kebutuhan industri begitu, dan itu yang sudah dilakukan oleh ATI Makassar. Luar biasa. Ada tadi LSP-nya juga ya. Jadi ini berarti setiap mahasiswa yang belajar di ATI Makassar itu nanti akan mengikuti uji kompetensi begitu ya? Betul. Oke, wah luar biasa. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi nih smart listener. Apa-apa saja kemudian ketika misalnya, oke, kita udah tahu nih kebutuhan industri seperti apa, yang dipersiapkan juga oleh ATI Makassar juga seperti apa. Udah jelas tadi ya. Untuk lembaga sertifikasi profesinya sendiri mengedepankan 3 aspek. Dan tadi juga ada Career Development Center yang dikembangkan begitu. Nah, hingga saat ini saya pengen tahu kalau di ATI Makassar sendiri ada berapa prodi atau jurusan begitu yang memfasilitasi itu semua? Itu ada 4 prodi ya. Itu teknik industri agro, jadi kemudian teknik manufaktur industri agro, jadi sudah 2, otomasi sistem permesinan, dan teknik kimia mineral. Jadi 4 prodi ini. Seperti yang Mbak Rifa katakan tadi, di samping mahasiswa kami itu di akhir studinya mendapatkan ijazah setara D3, mereka juga mengikuti uji kompetensi. Ya. Dan itu merupakan nilai plus. Tapi saya pikir institusi-institusi lain juga sudah melakukan perkembangan ke situ. Cuma ada yang kami melakukan perbedaan. Jadi kami ceritanya ini melakukan beberapa diferensiasi gitu, karena membaca kebutuhan pasar. Biasanya alumni itu setelah lulus dari manapun, secara Indonesia secara umum, itu biasa ada gap. Mereka mungkin knowledge-nya bagus, tapi ada gap antara keluaran kampus dengan kebutuhan industri. Gapnya itu adalah skill ya, keterampilan
dan budaya kerja. Nah, melihat ini Politeknik IT Makassar melakukan beberapa inovasi. Secara keseluruhan sih di bawah Kementerian Perindustrian. Untuk mengurangi gap ini, maka mahasiswa kami itu melakukan proses perkuliahan ada sistem full block dan 3 in 1. Jadi 3-2-1. Full block yang dimaksudkan ini adalah antara teori dan praktek. Bahasa sederhananya gini ya, mungkin pada saat ini ada smart listener yang lagi mendengarkan, mungkin yang lagi nunggu-nunggu pengumuman UTBK, pingin cari-cari alternatif ada di mana, ya mungkin Anda berada di posisi yang tepat saat ini mendengar kami sedang live di Smart FM ini. Yang pertama adalah kami model kuliahnya itu 1 minggu praktek, jadi 1 minggu kotor semua itu mahasiswa pakai baju praktek, dan 1 minggu teori. Itu model full blocknya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menurut saya merupakan salah satu terobosan untuk mengurangi gap yang tadi, budaya kerja, itu Mbak Rifa, mahasiswa kami magangkan di industri yang umumnya biasa kalau mahasiswa magang di mana-mana itu paling lambat 3 bulan paling lama. Paling lama 3 bulan. Iya, itu pun kalau tidak ada persiapan yang matang, biasa mahasiswanya jenuh sendiri. Karena dia berada di lingkungan yang baru, ya kan? 3 bulan ini sebenarnya tanggung. Pihak industri juga kadang-kadang merasa bahwa kalau cuma 3 bulan mah apa didapat gitu loh. Benar. Artinya baru selesai di training, sudah ditarik lagi pihak kampus, gitu. Mahasiswanya juga mungkin mengalami proses penjenuhan gitu. Jadi kami melakukan terobosan itu magangnya 1 tahun. 1 tahun loh Mbak. Wow. Jadi ada keuntungan tersendiri ya dari kami. Bahwa budaya kerja jelas 1 tahun dong ya. Budaya kerja 1 tahun itu rasa-rasanya sudah matang ya. Kalau 1 tahun itu udah merasakan bagaimana lingkungan kerja. Benar. Lingkungan budaya kerjanya, kemudian skillnya otomatis ya. Skillnya otomatis. Nah, pihak industri juga pasti diuntungkan karena mereka mendapat tenaga kerja yang gratis 1 tahun. Bener. Ya. Nah, cuma mungkin di sini tantangannya adalah bagaimana menjaga psikologi mahasiswa ini. 3 bulan saja itu sudah terasa berat loh Mbak. Jadi karena ini merupakan tantangan, jadi 1 tahun itu kami selalu melakukan istilahnya kalau anak-anak milenial sekarang, kami mengupdate psikisnya atau update status lah istilahnya ya. Jadi secara berkala itu kami selalu komunikasi antara mahasiswa tersebut, keluhan-keluhan apa atau menanyakan ke mereka apa-apa yang mereka yang sudah lakukan di industri atau masalah-masalah apa saja yang dihadapi. Karena kami berharap 1 tahun itu bisa tanpa ada masalah selesai. Kalau itu berlangsung secara normal, industri kan pasti akan butuh lagi. Wah, tahun depan butuh lagi dong gini. Bisa dibayangkan berapa biaya yang bisa dihemat oleh industri kalau semua itu berlangsung sesuai rencana. Jadi ini memang resikonya cukup besar, tapi di balik resiko itu target yang ingin kita capai juga tidak tanggung-tanggung. Jadi pada saat mahasiswa kami itu selesai, ya dia sudah dapat ijazah tentu, kemudian sertifikat kompetensi. Tapi yang lebih real adalah dia sudah tercebur di industri selama 1 tahun. Jadi ya pasti beda lah, ya dengan orang yang tidak terlibat di industri secara langsung. Kami rasa itu tantangan sekaligus kelebihan kami, Mbak Rara. Baik. Ada banyak tantangan, ada kelebihan juga pastinya ya. Dan obrolan kita masih akan kita lanjutkan Smart Listener di sesi yang selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk di YouTube channel Smart FM Makassar. Nanti kita akan cek juga di WhatsApp ada siapa saja nih yang bergabung bersama kita pagi hari ini. Dan untuk Anda Smart Listener boleh bergabung, pengen tahu soal Politeknik IT Makassar. Tadi juga mungkin ada penjelasan dari Kanda Syawal dan Kanda Amiruddin yang pengen dipertanyakan, boleh
boleh, penasaran langsung aja. Boleh di WhatsApp di 0811461011. Namanya Lembaga Pendidikan Vokasi, Smart Listener pasti mengutamakan skill, attitude, dan juga pengetahuan dari masing-masing SDM yang dihasilkan. Begitu pula dengan Politeknik ATI Makassar. Salah satu upaya yang dilakukan walaupun banyak tantangan gitu ya adalah dengan menerjunkan langsung mahasiswanya selama 1 tahun di industri, belajar dan bekerja gitu ya, merasakan gimana sebenarnya budaya kerja di industri itu, persaingannya, melihat dunia secara langsung gitu ya, udah diterjunkan. Nah, tapi saya penasaran dari pengalaman 1 tahun mahasiswa ini kan, ya tadi Pak Syawal udah sempat menyinggung bagaimana menjaga psikologi dari mahasiswanya gitu, ada upgrade yang dilakukan. Tapi pernah nggak sih dari 1 tahun magang itu dari mahasiswa ATIM sendiri kemudian direkrut langsung oleh perusahaan karena dilihat selama magang bagus nih kinerjanya, kemudian direkrut menjadi pegawai jadi karyawan dari industri tersebut, pernah nggak sih? Ya, saya jawab Pak Syawal ya. Ya, jadi Smart Listener dimanapun berada, ini barangkali sebenarnya target kita ya dengan membangun apa yang disebut dengan link and match. Jadi mungkin sebelum kita membahas apa yang ditanyakan tadi Mbak Rifa, saya mungkin menjelaskan dulu seperti apa sih sebenarnya praktik daripada link and match. Jadi Politeknik ATI Makassar itu Mbak Rifa sudah menerapkan pendidikan berbasis dual system. Nah, seperti apa sih pendidikan dual system itu? Jadi pendidikan yang dibangun dengan melibatkan pihak industri. Nah, gitu. Di Politeknik ATI Makassar dalam hal menjalankan pendidikan ini itu bisa dikatakan 50% dijalankan oleh Politeknik ATI Makassar dan 50% itu oleh industri. Ya. Kemudian tentunya di sini adalah harus ada kemitraan dengan industri yang dibangun dari awal, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan penyusunan program studi dan kurikulum kita itu banyak melibatkan industri, ya, sehingga nyambung antara apa yang dibutuhkan industri dengan apa yang diajarkan di kampus. Ya kan selama ini biasanya keluaran mahasiswa itu tidak seperti yang dibutuhkan oleh industri. Industri membutuhkan A, yang keluar dari kampus adalah B. Hanya kan tidak match. Ini yang tidak match di situ. Kemudian terkait dengan sistem pendidikan kita. Nah, sistem pendidikan kita seperti yang dibahas oleh Kanda Syawal tadi, itu kita menggunakan full block system. Full block system dan berbasis moduler. Jadi sistem modul. Nah, seperti apa itu full block system? Full block system itu adalah bagaimana itu mahasiswa menyelesaikan perkuliahan itu pada masa yang ditentukan. Mungkin barangkali Mbak Rifa pernah kuliah ya, barangkali. Mbak Rifa mungkin dapat jadwal perkuliahan mungkin jam 8 pagi saat mata kuliah tertentu sampai di mungkin jam 9. Sebentar nanti siang lagi ya. Jadi kosong itu di jam 9 sampai jam berapa, nanti jam 1 lagi sampai jam 2 mungkin atau setengah 3. Begitu. Sehingga ada kebosanan, ada jeda waktu di situ. Akhirnya mahasiswa mungkin keluyuran, ada waktu yang terbuang. Ya, untung-untung kalau mahasiswa ke perpustakaan. Bener. Tapi kalau kemana-mana saja jalan. Kalau nge-mall aja. Ya, ke mall aja. Nah, itu kan. Nah, di sini Smart Listener, Politeknik ATI Makassar itu betul-betul memanfaatkan waktu apa yang disebut dengan full day school. Jadi pendidikan yang misalnya sekolah sampai 1 hari full. Jadi masuk di jam 8 itu pulang jam 3 sore. Dan tidak ada waktu yang terbuang di situ. Tidak ada waktu yang terbuang. Jadi mulai dari praktikumnya itu seperti di industri. Jadi di industri itu masuk jam 8, istirahat jam 12 sampai jam 1, masuk lagi di situ, lanjut lagi praktikumnya sampai jam 3. Nah, itu berlangsung selama 2 pekan untuk kelas reguler. Karena sekarang ini kita memiliki 2 kelas, ada namanya kelas reguler, ada kelas dual system. Kalau dual system ini kita targetnya itu hanya 3 semester di sekolah atau di kampus,
3 semesternya di industri. 2 semester di industri dan kembali lagi 1 semester untuk melaksanakan tugas akhir ya dalam bentuk proyek. Jadi yang biasa dikenal dengan 321 Mbak. Polanya itu 321. Jadi 3 semester di kuliah di Politeknik Ati Makassar, 2 semester di kerja industri? praktek atau magang industri, kemudian 1 semester kembali lagi di Politeknik Ati Makassar untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, sehingga betul-betul ini mahasiswa dia merasakan pendidikan yang kontinu ya, praktikum yang kontinu. Coba kalau kita praktek hari ini lain, besoknya lain, biasanya lupa hari kemarin. Iya. Ya. Nah, karena ini di Atim juga praktikumnya ada namanya juga teaching factory, jadi berbasis produk. Jadi kita misalnya membuat satu produk itu terstruktur dan runut, berurut begitu. Jadi tidak terpotong-potong. Nah, inilah kelebihan daripada kita, dan mahasiswa itu tidak dibebani dengan tugas-tugas yang nanti lama baru dikumpul. Jadi selesai praktikum di pekan kedua itu sudah final, laporan juga sudah terkumpul, selesai, sudah ada nilai. Lanjut lagi praktikum yang lain. Jadi enak, nyaman. Kemudian ini didukung dengan sarana prasarana, ini saya kira paling penting. Sarana prasarana kita. Suasana di kampus kita itu nyaman, full AC. Bisa dikatakan satu dosen itu melayani mahasiswa hanya sampai maksimal 10 orang. Padahal satu kelas kita itu kalau kelas teori itu semuanya sampai 40 orang. Tapi kalau masuk praktikum itu dibagi sampai 4 kelompok sampai 5 kelompok. Biar jadi lebih efisien gitu Pak ya, dan lebih terfokus. Betul, fokus, dan ini diganti dengan dosen yang lain atau mata kuliah yang lain. Jadi misalnya kelompok A itu mata kuliah tertentu, mata kuliah A. Kelompok B itu di mata kuliah C. Nanti dimix lagi. Jadi betul-betul mahasiswa kita ini diperhatikan dan fokus. Kemudian mengenai peralatan praktikum kita itu, kita memaksimalkan memang satu alat untuk satu mahasiswa. Jadi tidak satu alat banyak di situ mahasiswa. Ini kan akhirnya skill itu tercapai dengan baik. Nah, kemudian terkait dengan tenaga pengajar, ya tenaga pengajar kita, alhamdulillah kita di Politeknik Ati Makassar, dosen kita itu kalau bisa dikatakan dari internal sendiri itu sekitar mungkin 98% Pak ya, 9%, dan seterusnya adalah pegawai negeri. Makanya memang Politeknik Ati Makassar ini, kalau ada yang bertanya, ini Politeknik Ati Makassar swasta atau negeri? Ya kalau saya sih biasa tanya balik. Kira-kira kalau pegawainya pegawai negeri, dosennya pegawai negeri juga, kira-kira kampusnya apa, swasta atau negeri? Mikir sendiri saja. Benar. Jadi begitu. Udah jelas sebenarnya. Tapi tadi pertanyaan saya belum terjawab Pak. Iya, ini baru mau jawab ini. Ya, jadi alhamdulillah bagaimana kita membuat mahasiswa itu memiliki peran di industri. Itu yang paling penting, Mbak. Kadang-kadang banyak masalah seperti ini. Itu industri kalau ditanya, itu mahasiswa yang KKP, apakah industri senang atau tidak senang? Kadang-kadang Mbak, industri itu menganggap mahasiswa yang datang praktek itu sebagai beban. Ini yang problem. Nah, kita selalu membangun di mahasiswa kita bagaimana industri itu merasa kehilangan jika kita selesai nanti magang industri. Berarti apa? Kita harus memberikan kontribusi kepada industri tersebut selama kita magang. Nah, tentunya itu dipersiapkan di Politeknik Ati Makassar. Sehingga ada teman kita, mahasiswa kita, begitu mau selesai langsung dipanggil. Ini kamu kemarin kalau ada masalah biasanya kamu yang selesaikan. Ini kamu bagaimana kalau kamu selesai di sini kemudian pulang? Siapa nanti selesaikan masalah ini? Nah, kalau begitu berarti udah dibutuhin kamu gitu kerja ya. di sini saja. Iya, begitu. Jadi kita bangun seperti itu. Bagaimana mahasiswa kita ini dengan konsep praktek 1 tahun di industri itu memberikan nilai positif kepada industri. Kalau bisa bayangkan kalau industri itu mahasiswa kita ini bisa mengisi suatu proses produksi di situ tanpa harus menggaji mereka. Itu kan gratis. Anggaplah 1 tahun praktek. Ya, mungkin harusnya kan menggaji orang 12 bulan. Dengan masuknya mahasiswa kita bisa efisiensi 12 bulan. Ini kan luar biasa. Mahasiswa kita dapat ilmunya, industri bisa lebih ekonomis dan efisien dalam hal
pengelolaan industrinya. Saya kira begitu Mbak Rifa. Luar biasa. Secara nggak langsung nih, wah, kalau saya mah ya kalau punya keluarga langsung dimasukin. Soalnya saya nggak mungkin masuk lagi gitu kan kalau di Makassar. Oke, tadi udah dijelaskan juga bahwa ada sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung para mahasiswa belajar gitu ya, mempersiapkan dirinya untuk industri manufaktur khususnya. Nah, kemudian begini Mbak. Seperti yang saya katakan tadi, dual system itu 1 tahun di industri itu kan harusnya dia sudah setengah karyawan ceritanya itu. Jadi mindset pada saat ke industri itulah memang mindset bekerja. Jadi 2 gap tadi, skill dan budaya kerja itu dapat. Setelah itu tinggal 1 semester kembali ke kampus menyelesaikan tugas akhir. Seperti itu. Jadi alhamdulillah, kalau berbicara mengenai peluang kerja itu kan berbicara angka Mbak ya. Berbicara angka. Data terakhir kami ya untuk tahun 2020 ini kan masa pandemi loh. Itu alumni kami sebelum wisuda itu 40% sudah terserap Mbak. Oke, sudah diterima di industri. Sudah diterima di industri. Wow. Jadi no pengangguran klub ya. Sebenarnya itu pun kami belum mencapai target karena ada dari kementerian setiap satker itu diberikan target. Diberikan target. Alhamdulillah sampai saat ini alumni kami yang sudah terserap itu sekitar 85% gitu. Yang 15%-nya mungkin ya mereka ada yang lanjutkan kuliah ya. Artinya pada saat masuk di Politeknik ATI Makassar, mindset awalnya memang langsung ke industri. Mungkin dalam proses 3 tahun itu banyak input-input atau masukan-masukan yang ada, sehingga kan pilihan itu saja bisa berubah-berubah Mbak, seperti itu. Iya. Dan mungkin ada yang memilih untuk berwirausaha, mendirikan perusahaan sendiri. Benar. Nah, kalau ikatan dinas dengan Kementerian Perindustrian, apakah ada secara khusus atau bagaimana? Mengingatkan ini adalah di bawah naungan kementerian ya? Mungkin Pak Amir bisa jelaskan itu. Iya, makasih. Mbak Rifa, untuk sekarang terkait dengan ikatan dinas itu sudah tidak ada lagi. Tetapi seperti yang dikatakan Kandas awal tadi bahwa kementerian itu memberikan kita target bagaimana terkait dengan serapan alumni kita sampai 60% sebelum wisuda. Jadi alhamdulillah alumni kita itu Mbak biasanya minta izin kalau mau di wisuda. Karena sudah kerja. Biasanya izin dulu, izin cuti di perusahaan, apalagi yang kerja di Jawa. Itu izin dulu baru ikut wisuda. Kemudian sebenarnya targetnya kementerian kalau bisa sampai 100%. Inilah yang membedakan perguruan tinggi Kementerian Perindustrian dengan barangkali perguruan tinggi di luar sana. Mungkin yang di sana cukup memberikan pendidikan, pengajaran, tetapi tidak memikirkan bagaimana berupaya alumninya ini terserap sampai 100%. Kalau kita itu harus resah, gelisah memikirkan alumni kita. Jadi begitu selesai dipikirkan bagaimana mereka bisa terserap. Jadi bukan cuma alumni yang memikirkan itu, tapi dipikirkan juga. Nah inilah saya kira yang dibutuhkan. Kadang-kadang kan kita mau selesai itu kan kita mikir itu Mbak. Saya ini kalau selesai, kadang-kadang ada mahasiswa tidak mau selesai itu karena tidak mau dapat gelar pengangguran. Ditanya kenapa Anda selesai, saya tidak mau status menganggur. Tapi kalau di ATIM alhamdulillah mereka berlomba-lomba untuk cepat selesai karena siap untuk bekerja. Dan ini jadi salah satu tolak ukur juga ya bagaimana satu institusi atau lembaga pendidikan itu berhasil mencetak mahasiswa-mahasiswanya gitu ya. Saya kira kualitas perguruan tinggi itu diukur dari serapan alumninya. Benar. Ya, kalau saya bisa mengatakan perguruan tinggi saya bagus, tapi kalau alumninya kurang diserap, saya kira outputnya bukan di situ ya. Iya, benar. Jadi kita ini pendidikan vokasi adalah, ini kan yang membedakan pendidikan vokasi dengan pendidikan akademisi. Jadi pendidikan vokasi ini bahkan berbasis pada kejuruan, pada skill. Memang targetnya adalah bekerja. Nah, inilah target kita adalah alumni kita ini bisa semua bekerja, apalagi di sektor industri. Sektor industri ini saya kira untuk zaman sekarang ini sangat bagus, apalagi di masa pandemi ini. Saya kira industri ini sekarang harus tetap berjalan dengan baik, karena salah satu pendorong atau penopang ekonomi kita itu adalah sektor industri. Kalau industri kita ini tidak jalan, ekonomi bisa turun.
Nah, alhamdulillah berarti Atim bisa berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi negara. Dan Begitu, Mbak. juga kemajuan bangsa pastinya. Betul, Ya. iya. Ada pertanyaan tentang jurusan di Atim apa saja? Boleh diulang lagi dan plus spesifikasi atau fokus dari masing-masing jurusan yang ada. Boleh juga dikasih tahu akreditasinya sekarang udah apa gitu ya? Silakan. Ya, saya lanjut dulu. Jadi barangkali memang ini yang ditunggu-tunggu oleh listener Smart FM ya, di mana saja berada, bahwa sekarang ini Politeknik Atim Makassar juga selain bertransformasi dari Akademi Teknik Industri menjadi Politeknik, itu juga bertransformasi dari program studi yang ada. Jadi program studi yang dibangun itu adalah program studi yang berbasis spesialisasi. Ya, jadi tentunya kurikulumnya juga spesial. Tidak terlalu banyak dipelajari. Ya, mungkin kalau dulu banyak sekali dipelajari, jadi tidak fokus skill apa yang mau kita yang kita mau hasilkan ini. Nah, di Politeknik Atim Makassar itu ada fokus 4 jurusan atau 4 program studi. Yang pertama itu adalah Teknik Manufaktur Industri Agro. Manufaktur ini sebenarnya dulu adalah mesin, teknik mesin yang kemudian bertransformasi namanya menjadi manufaktur. Ya, jadi kalau anak-anak bertanya atau listeners bertanya seperti apa sih itu manufaktur industri agro, maka sebenarnya itu lebih dekatnya kepada teknik mesin. Nah, kemudian yang kedua adalah jurusan teknik industri, teknik industri agro. Ya, ini sebenarnya teknik industri tapi spesifik ke agronya. Ya, sama tadi manufaktur tapi spesifik ke manufaktur agro juga. Agro, ya. Ya, begitu. Kemudian yang ketiga adalah teknik kimia mineral. Jadi teknik kimia kita spesifik ke mineral. Kemudian otomasi sistem permesinan. Dulu sebelumnya ini adalah teknik elektroindustri. Kemudian ketika berubah menjadi Politeknik Atim Makassar, jurusannya juga bertransformasi menjadi otomasi sistem permesinan. Nah, di sini perlu diketahui listeners bahwa kadang-kadang mahasiswa itu atau calon mahasiswa dianggap otomasi ini lebih ke mesin, padahal tidak. Otomasi ini lebih kepada elektrikalnya, lebih kepada sistem kontrol atau kendali. Ya, mungkin bahasa kerennya sekarang sistem otomasi mekanikal begitu ya. Jadi penggabungan antara elektronik dengan mekanikal. Ya, saya kira seperti itu. Baik, ada 4 program studi ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amiruddin. Nah, selanjutnya pertanyaannya dari Sota Gamers. Boleh tahu berapa biaya kuliah di Atim Makassar, Pak? Terus apakah ada beasiswa? Kalau misalnya ada, apa saja kriteria untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Oke. Saya yang jawab, Amir, ya. Ya, silakan. Sebelumnya saya tambahkan dulu dari 4 program studi ini, Mbak, yang saat ini terakreditasi A itu baru Teknik Manufaktur Industri Agro. Sedangkan jurusan-jurusan yang lain itu masih akreditasi B, tapi dalam proses menuju A. Gitu. Sedangkan institusinya itu masih akreditasi B. Nah, ini nih mengenai biaya kuliah ya, yang merupakan salah satu kelebihan kami juga ya. Biaya kuliah di Atim itu relatif sangat murah ya. Saya belum dapat yang lebih murah dari Atim itu. SPP-nya itu saya secara vulgar katakan karena memang murah ya. Yang lain kan biasa sembunyi nih ya. SPP-nya itu adalah 1.750.000 per semester. Berarti kalau 2 semester itu 3,5 juta ya, 4 juta lah katakanlah. Jadi kalau selama 3 tahun berarti 12 jutaan. Dengan uang 12 juta itu sudah selesai di Atim. Angka 12 juta itu ya lebih mahal harga sebuah HP itu sebenarnya ya. Benar. Jadi itu biayanya sangat berat. Tidak ada biaya praktikum, nggak ada biaya, pokoknya SKS nggak ada. Ya karena ini kan institusi negeri ya. Jadi pure hanya 1.750.000. Itu aja yang dikeluarkan oleh mahasiswa per semesternya. Per semesternya ya. Untuk beasiswa sendiri? Ya. Adakah yang disediakan atau misalnya ada mahasiswa yang berprestasi nih?
didukung dengan beasiswa gitu. Iya, betul. Jadi alhamdulillah kita di Atim ada beasiswa, Mbak. Itu ada beasiswa berprestasi, bahkan ada juga beasiswa organisasi. Jadi ini bagusnya di Atim itu memancing mahasiswa kita untuk aktif organisasi dengan cara memberikan mereka beasiswa. Nah ini kan luar biasa. Mungkin kalau ada kampus lain dilarang mahasiswa organisasi ya. Kalau ini didorong malah mungkin ya. takut demo atau bagaimana. Kalau di Atim tidak. Di Atim itu bagaimana mendorong mahasiswa kita itu untuk aktif organisasi. Karena itu bagian daripada soft skill mahasiswa. Kemudian ada juga beasiswa kurang mampu. Jadi alhamdulillah di Atim seperti itu. Dan ini terkait juga kegiatan mahasiswa, Mbak ya. Karena ini juga biasa ditunggu-tunggu mahasiswa ini. Jangan sampai Atim itu seperti SMA ya, hanya kerjanya kuliah terus. Nah, di Atim ini seperti yang dijelaskan tadi, yang dengan durasi perkuliahan yang menggunakan basis full day school itu dari pagi sampai sore itu kan kadang-kadang memunculkan kejenuhan. Makanya di hari Jumat itu mahasiswa ada namanya hari bebas. Jadi Senin sampai Kamis saja itu mereka full day school. Untuk hari Jumatnya mereka bisa berorganisasi, mereka bisa mengembangkan soft skillnya. Jadi alhamdulillah ya mau refreshing silakan refreshing ya. Unit kegiatan mahasiswanya apa aja? Ya, alhamdulillah kita ada badan eksekutif mahasiswa. Kemudian ada juga misalnya mahasiswa pencinta alam. Ini yang juga banyak diminati ya adik-adik kita. Kalau akhir-akhir pekan mungkin jalan-jalan menikmati alam. Lanjak gitu ya. Jadi 4 hari dia di kampus merasa tertekan dan apa-apa dan lain-lain ya, akhirnya bisa jalan-jalan. Kemudian soft skill yang lain misalnya pengembangan bahasa Inggris, itu banyak sekali yang kita manfaatkan di hari Jumat itu. Jadi seperti itu. Kemudian akreditasi, saya kembali ingatkan bahwa alhamdulillah Politeknik Makassar itu akreditasi institusinya B. Kemudian yang ada satu jurusan yang akreditasi A, yaitu Teknik Manufaktur Industri Agro, akreditasi A. Yang lainnya masih B tapi dekat-dekat ke nilai A. Mudah-mudahan reakreditasi ke depan semua sudah nilai A, mudah-mudahan. Amin. Dan ini sementara proses juga Pak ya. Luar biasa. Nah, kemudian dari semua penjelasan yang udah dikasih tahu Pak Syawal, Pak Amiruddin, pasti yang bertanya-tanya, terus cara masuknya gimana? Cara daftarnya untuk jadi mahasiswa di Politeknik Atim Makassar gimana nih? Nah, nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Untuk masuk di Politeknik Atim Makassar itu gampang. Ya tidak susah lah seperti yang dipikirkan. Kita semuanya punya platform untuk tahun ini, Jarvis namanya, Jaringan Vokasi Industri. Jarvis ini ada 3 bagian ya, Jarvis Bersama, Prestasi, dan Jarvis Mandiri. Alhamdulillah untuk prestasi dan bersama ini sudah selesai. Kuotanya sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Sekarang kita masuk pada tahapan Jarvis Mandiri. Kalau pertanyaannya apakah SPP-nya beda dengan sebelumnya yang Jarvis Bersama, Jarvis Prestasi, semuanya sama, tidak ada bedanya. Baik itu Jarvis Mandiri, semua proses kita hanya jalurnya yang beda masuk, tapi biaya pendidikannya sama semua, Mbak. Fasilitas yang didapatkan juga sama persis, tidak ada bedanya. Terus untuk sekarang Jarvis Mandiri ini ada 2 lagi kategori. Ada Jarvis regulernya, ini yang dites. Nah, tesnya itu tes potensi akademik atau tes TPA, kemudian tes bahasa Inggris. Nah, kemudian ada jalur Jarvis Mandiri tapi rekomendasi industri. Nah, rekomendasi industri ini tidak dites tertulis tapi hanya wawancara saja, interview. Nah, apa persyaratannya untuk jalur rekomendasi industri? Itu gampang juga, cukup mendapatkan rekomendasi dari industri dan syaratnya itu industri tersebut siap nanti menerima pada saat magang industri nanti atau kuliah kerja praktek. Nah, itu saja. Jadi cukup gampang untuk masuk di Politeknik Atim Makassar. Jadi ada 2 saat yang sekarang terbuka, Jarvis Mandiri tapi terbagi menjadi 2 lagi, ya, Jarvis reguler dan rekomendasi industri. Pendaftarannya dibuka sejak kapan sih? Apakah sekarang udah buka atau gimana? Iya, betul. Untuk Jarvis Mandiri reguler itu
kita buka mulai 2 Juni sampai 23 Juli. Jadi masih agak panjang, adik-adik masih bisa mempersiapkan. Kemudian yang untuk jalur Jarvis Mandiri, rekomendasi industri ini kita mulai juga tanggal 2 Juni, tapi berakhirnya lebih awal sampai 2 Juli saja. Ya begitu Mbak. Oke, jadi masih panjang waktunya ya. Ya, masih ada waktu. Tapi Betul. jangan sampai terlena karena Nah. waktu. Harus segera mendaftarkan diri karena Betul. kuotanya terbatas ya Pak ya. Betul. Waduh, Ya, terus kalau misalnya pengen mendaftar, apa-apa saja nih persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa di Politeknik ATI Makassar? Oh, ya. Intinya begini, kalau mau berminat bergabung bersama kami, itu smart listener cukup, saya kira ketik aja Politeknik ATI Makassar di Google, itu buka semua informasinya ada Langsung di situ. muncul. Langsung ada di situ. Jadi karena pendaftaran ini sampai tanggal 23, ya mungkin pada saat ini ada smart listener yang lagi nunggu-nunggu nih pengumuman UTBK yang tanggal 14 Juni ini ya. Nah, kami hadir di Smart FM ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pilihan ya, pilihan smart listener, apakah akan bergabung dengan kami atau tidak, seperti itu. Kami menawarkan salah satu pilihan menjadi jembatan untuk mencapai masa depan smart listener, seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan juga nih terkait dengan salah satu seleksi di Politeknik ATI Makassar dari Abdul Muthalib yang sudah lulus tes TPA. Apakah sistem seleksi wawancara itu menjadi acuan juga untuk diterima di Politeknik ATI Makassar? Ya betul. Jadi kemungkinan gugurnya untuk seleksi wawancara itu masih ada, tapi kecil. Kita sudah memproyeksikan jangan terlalu banyak yang gugur di tes wawancara. Makanya kemarin lebih banyak yang jatuh di tes tertulis. Jadi kalau dari tes wawancara mungkin yang gugur sampai 10% saja. Ya, tapi itu tadi kemungkinan gugurnya pasti ada. Pasti ada kalau memang tidak terpenuhi dari apa yang kita inginkan. Tapi kalau sekiranya terpenuhi dari kriteria-kriteria yang kita inginkan, maka bisa saja lulus semua. Ya, jadi tidak ada juga tidak dipastikan bahwa tidak lulus ya, bisa saja kalau misalnya terpenuhi semuanya ya bisa lulus. Benar, karena pastinya setiap tahapan seleksi itu ada kriteria masing-masing yang harus dipenuhi. Ada capaian yang ingin kita ada capai di situ. Luar biasa. Nah, terakhir nih Pak, apa nih harapannya untuk Politeknik ATI Makassar ke depannya, khususnya bagi calon mahasiswa baru yang ingin bergabung menjadi mahasiswa di Politeknik ATI Makassar? Iya. Jadi pertama dulu yang ingin saya sampaikan Mbak, terkait pendaftaran kita ya, mungkin belum banyak yang tahu. Untuk biaya pendaftaran itu hanya Rp100.000. Insya Allah dengan Rp100.000 itu sudah bisa mendaftar di Politeknik ATI Makassar. Kemudian full secara online. Jadi listeners nggak usah ke kampus dulu, karena sekarang ini masih banyak, kemarin ada yang datang di kampus, mungkin dikira offline, tapi kita sudah sampaikan bahwa pendaftaran kita full secara online. Bahkan ujian TPA dan bahasa Inggrisnya juga secara online, termasuk juga wawancaranya juga secara online. Nah itu jadi ini yang perlu diperhatikan oleh listener sekalian. Mungkin ada mau ditambahkan oleh Pak Sawal, silakan Pak. Ya. Atau link untuk yang bisa diakses di mana gitu? Iya. Untuk link yang bisa diakses adalah sisformik ya .ac.id /PMB atau bisa langsung buka saja www.atim.ac.id. Nanti kalau masuk di situ, di halaman depannya sudah muncul untuk login pendaftaran kita. Jadi gampang ya. Saya kira begitu Mbak Rifa. Silakan Pak Syawal. Ya, buat smart listeners yang kebetulan punya keinginan untuk bergabung dengan kami, saran saya belajar aja dulu itu TPA sama bahasa Inggris. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Kami punya standar nilai. Jadi pada saat adik-adik melakukan tes secara online, itu sudah ada standar nilai, apakah Anda diterima atau tidak gitu loh. Persoalan wawancara itu saya pikir kami hanya melihat apakah
Anda itu cocok di industri, langsung kerja di industri atau tidak. Itu betul. aja itu. Yang jelasnya syarat tes tertulisnya Anda sudah lolos, itu yang paling berat itu. Saya kira itu aja, Mbak. Oke, yang penting persiapkan diri mulai sekarang, daftarkan diri Anda juga Smart Listener melalui laman yang sudah tersedia sisformik.atim.ac.id/PMB ya, atau boleh langsung akses di www.atim.ac.id ya. Itu semuanya ada informasinya di situ ya. Terima kasih Pak Syawal dan juga Pak Amiruddin untuk waktunya hari ini. Sukses untuk Politeknik Atim Makassar ya. Semoga mahasiswanya makin banyak lagi keluaran-keluaran yang lebih terserap lagi oleh industri. Ya. Oke, dan untuk Anda Smart Listener, terima kasih sudah mendengarkan perbincangan kami di pagi hari ini. Kami masih akan lanjut lagi, pastinya masih dalam program Morning Drive.